فتحة الله يحفظنا والوالدين ومشايخنا ذي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ وتعالى atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membuka apa yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis, yaitu masuk dalam hadis Adartus Sabi. Kenapa? Apa? Bukan Adartus Sabi As-Sab'una. Bukan. Pelajaran keberapa? Apa? Judulnya larangan bersumpah selain menyebut nama Allah. Itu benar. Adartus Sabi wal Ishrun fin nahyi anil halfi bi ghairillah wa tahrimil yamin al-kadzib. Ini pelajaran yang ke-77 di dalam larangan bersumpah selain menyebut nama Allah dan haram bersumpah dengan dusta. Ini judul ini tentunya jangan sampai kita melakukan bersumpah bukan menyebut nama Allah. Kan terkadang orang berani sumpah pocong, berani sumpah menginjak Al-Quran, berani sumpah ini itu dan sebagainya. Itu di dalam konsepsi Islam enggak sah kalau sumpah selain menyebut nama Allah. Itu pun dengan huruf ba, waw dan ta. Billahi wallahi tallahi, demi Allah saya bersumpah saya tidak melakukan pencurian dan lain sebagainya. Itu baru sah dia punya sumpah karena dia akan berhadapan dengan Allah. Nah kalau sumpahnya itu tas dia bohong, maka termasuk apa yang dilarang dalam judul ini. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, jangan membuat permasalahan di dalam kehidupan. Bila perlu menyelesaikan masalah. Orang kan kebanyakan hidup bukan mencari masalah, bukan menyelesaikan masalah, malah mencari. Ada di sidang begitu? Iya, nambah masalah dan lain sebagainya. Jangan, itu nggak boleh. Ya wala tajassasu. Jangan kamu mencari masalah terhadap orang lain. Cukup masalah pada diri kita aja terlalu banyak, apalagi mencari masalah orang lain, dan enggak ada gunanya mencari kesalahan orang lain. Ini na'udzubillah min dzalik. Apa rawahu Syaikhan an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yanhakum an tahlafu bi abaikum pamangkana halifan falyahlib billah al yasmut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bitawaghi wala abaikum. Contoh nih. Riwayat Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari baginda Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum an tahlafu bi abaikum. Apa di situ? Antah lapu atahlifu. Apa?
Iya. Sesungguhnya Allah telah melarang kamu bersumpah dengan nama bapak-bapakmu. Maka barang siapa yang bersumpah, sungguh hendaklah dia bersumpah dengan Allah. Auliyasmut, atau kalau enggak diam. Telah bersabda Rasulullah SAW di hadis lain, la tahlifu bitawagi wala abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama berhala. Dan jangan kamu bersumpah dengan bapak-bapakmu. Ini zaman jahiliyah dulu. Rasulullah mengingatkan kepada kita kalau mereka bersumpah disebut nama bapaknya, kakeknya, neneknya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam istilah lain, demi bapakku, demi kakekku, demi ini itu segala macam. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah, tapi yang disembah adalah para berhala. Bahkan sampai mereka mengatakan demi Lata dan Uzza. Nah, karena Lata Uzza ini patung yang dibuat besar sekali. Ya, nah ini kembali kalau mereka sudah demi bersumpah dengan Lata dan Uzza atau berhala, semua yang ada di Ka'bah ini begini begitu segala macam, itu dilarang oleh Allah, bahkan termasuk haram. Ya, loh kenapa? Karena berhala-berhala, apalagi bapak-bapak mereka yang telah meninggal di masa yang lalu, nggak mungkin diajak bicara untuk bersumpah. Tapi kalau dengan Allah yang maha hidup, Allah yang maha mendengar, dan Allah maha membalas, itu suatu yang harus kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Itu contoh. Ya, kalau zaman sekarang ya tadi saya bersumpah demi ini itu segala macam. Jangan. Bahkan ada yang berani orang bersumpah menginjak Quran, itu pun benar-benar diinjak. Itu udah sebuah pengkhianatan. Itu pelecehan terhadap Al-Quran. Kita memutarbalikan makna Quran aja termasuk kafir, apalagi berani menginjak Al-Quran. Soalnya ada jamaah yang cerita, saking gamunya dituduh sedemikian rupa, dia sampai tega berani menginjak-injak Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mengatakan bahwa Quran tidak relevan dengan zaman sekarang aja termasuk murtad, apalagi nginjak-injak Quran. Ya, nah ini kan pernah dulu Menteri Agama mengatakan bahwa Quran tidak relevan dengan kondisi saat sekarang. Kenapa? Karena warisan laki-laki dapat satu, perempuan separuh. Dianggap nggak sesuai. Kenapa? Karena dulu zaman Rasulullah yang kerja laki-laki, perempuan di rumah. Sedangkan di daerah dia, daerah Menteri Agama sana, yang kerja perempuan, laki-laki mainin burung. Kata dia nih. Itu guru saya telepon langsung ke Masjidil Haram, ke gurunya. Guru, ini ada yang bicara seperti itu, murtad, keluar dari Islam. Loh, kenapa disebut keluar dari Islam alias murtad? Karena dia begitu beraninya Al-Quran tidak sesuai, padahal bukan Quran yang nggak bisa menafsirkan, tapi memang otaknya belum mampu untuk menjabarkan. Itu kan. Nah, contoh, kenapa laki-laki dapat satu, perempuan dapat separuh? Sebab kalau laki-laki nikah lain dengan perempuan lain, otomatis hartanya terbagi lagi. Apalagi punya anak dan seterusnya. Sementara perempuan separuh nggak bisa dipecah, khusus buat pribadinya. Coba kira-kira untungan mana? Yang separuh atau yang satu? Yang satu masih dipecah lagi nanti kalau dia nikah lagi. Ya, belum lagi punya anak, dipecah lagi dengan anaknya. Nah, tapi perempuan dapat separuh karena nggak akan terbagi lagi walaupun dia nikah lagi dan lain sebagainya. Ini contoh. Makanya kalau ada orang mengatakan seperti itu, otaknya belum sampai, tapi dia berani menyalahkan Al-Quran. Kalau guru saya bilang, ya, ibarat kita beli peci, kemudian kekecilan, apakah palanya perlu disompak? Atau memang pecinya diganti? Apa kepalanya perlu dibelah gitu? Mah gimana nih beli peci kekecilan? Ya udah palanya aja kampak situ, biar muat.
Nah, kalau sampai dia melakukan seperti itu, kira-kira orang apa? Orang apa? Nah, gitu kan. Tapi yang disuruh adalah bukan kepalanya dikampak, tapi pecinya ganti dengan yang ukuran pas. Itu baru benar. Nah, ini kembali tadi ibarat seperti itu. Ini contoh. Itulah masalah sumpah. Selesai sudah, tidak boleh dilarang oleh Allah maupun baginda Rasulullah, apalagi berani dia sumpah dengan bohong. Ya, apalagi kita lihat prihatin pejabat-pejabat disumpah oleh presiden. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan menyalahgunakan tugas saya sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai Quran di atas kepala. Bayangin. Lebih hebat lagi nih saksinya apa? Al-Quran. Nah, ternyata di saat dia melakukan kinerja, menyalahgunakan wewenang atau jabatan sampai undang-undang dilarang korupsi, malah dia, kira-kira sumpahnya gimana? Sumpahnya gimana? Ada nggak orang begini? Ada nggak? Makanya sekarang hebat, promosi melawan korupsi. Padahal dari dulu tuh korupsi. Ini contoh, makanya kembali tadi, inilah hadirin, singkat kata dan kesimpulan, tidak boleh sumpah dengan menyebut selain nama Allah, baik bapa ataupun patung berhala dan lain sebagainya. Adar susamin wasabuna pitahrimil gibah wa namimah wasimaiha wazami zilwajhaini. Ini pelajaran yang ke-78 tentang haram menggibah. Apa menggibah? Gosip. Ngomongin orang kejelekannya di belakang, itu haram. Wanamimah, juga mengadu domba. Termasuk wasimaiha wazamidil wajhaini, termasuk yang mendengarkan gibah maupun yang dengerin orang ngadu domba. Wazami zilwajhaini, juga orang-orang yang memiliki dua wajah. Ya, dua wajah sama dengan apa nih? Ngadu domba ya. Lain di sini lain, di sana lain. Itu dua wajah. Ya. Wa qala ta'ala, larangannya adalah kata Allah dalam firman-Nya, wala yataba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhi. Enggak. Ini kitab saya kelipat. Ini berharga nih. Baina, ya. Baina fikari hatmuhu wa taqullah innallaha tawwabar rahim wa qala ta'ala hamazim masya wa namimi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata mamun ruwahu syaikhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini saya kalau kehilangan ini nih, waduh kehilangan modal saya nih. Ya. Lihat aja deh kayak begini. Ya Allah. Ini karena dulu saya ngaji tahun 2006 hatamnya ini. Dan sekarang udah tahun berapa? 12 tahun itu hatamnya dari mulainya. Masya Allah, makanya saya jaga banget nih. Ya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman, wala taghdab ba'dukum ba'du ayuhibbu adakum ayakula lahmal akhi maitan fakarihtumuhu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Jangan kalian bergibah. Jangan kalian menjelekkan orang lain di belakang yang satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum, bukankah salah satu kamu suka memakan daging saudaranya sendiri, maitan yang telah mati. Pakaritumu, padahal kamu benci, tidak suka memakan daging saudaranya.
Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima tobat dan Maha Pengasih. Ini ayat pelarangan tentang menggibah. Tapi justru orang paling asik memang gibah. Itu kan, orang kalau udah dengar pembicaraan ngomongin kejelekan orang, kira-kira anteng gak nih? Anteng gak? Saking antengnya, terus gimana ceritanya? Terus selanjutannya gimana? Terus sampai kalau bahasa kita dicecer ya omongannya, bahwa kalau begitu orang begini gini macam. Nah ini jadi yang namanya gibah itu sangat berbahaya. Kenapa? Yang belum tentu istilahnya gibahan kita itu adalah benar. Biasanya orang kayak begini ini orang yang fasik. Karena dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, kalau datang kepadamu seorang yang fasik, hendaklah saring dulu, filter dulu omongannya benar atau tidak. Khawatirnya jangankan enggak benar, sekalipun benar toh enggak ada gunanya. Walaupun secara hukum boleh menceritakan kebenaran orang lain, yang enggak boleh kejelekannya, tapi orang jarang menceritakan kebaikannya, malah diceritakan yang keburukannya. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada di sini? Kebaikannya berjuta-juta kebaikan nggak pernah diceritakan, nggak pernah diomongin dengan temannya dan sebagainya, malah kejelekan cuman 1, 2, 3 habis-habisan di gibah. Ya, solusi kalau kita digibah, jangan marah, jangan balas, jangan dendam. Justru kita merasa kalau digibah, alhamdulillah. Kenapa? Sebab di akhirat nanti kebaikan dia dioper sama kita, kejelekan kita dioper sama dia. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati duluan. Kalau nggak percaya nih, umpamanya bapak menggibah orang lain, yang digibah sih tenang-tenang aja. Apalagi dia memang nggak bersalah, sekalipun salah, atau umpamanya bagi dia sangat mudah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Nih contoh. Jadi makanya kembali, kalau kita digibah orang jangan marah, jangan dendam, jangan balas, malah ucapan alhamdulillah. Loh, Pak gimana sih digibah orang ucapan alhamdulillah? Ini ceritanya nih, istrinya marah nih. Suaminya diapain? Diomongin orang. Suami yang soleh akan meredam apa yang dikatakan oleh istrinya. Biarin aja, kenapa sih? Emang dengan diomongin orang kita rugi? Enggak, malah justru kita untung dijelekin orang lain. Nanti di akhirat kebaikan dia dioper kepada kita, kejelekan kita dioper sama mereka. Itu namanya gibah, alias membicarakan keburukan orang lain di belakang. Alhamdulillah, jamaah nggak ada yang tukang gibah. Ya, naudzubillah min, sampai dikatakan wala tagba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu. Sampai Allah perminkan, apakah suka seseorang kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Coba dianggap orang yang sudah mati kita makan, percis kayak Kusmanto gitu. Kusmanto dulu ya, makan mayit. Umpamanya, siapa sih yang suka, siapa yang senang? Pasti orang akan bakarihitumuhu, akan membenci, bahkan dia tidak akan suka kalau seandainya kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Kata Allah, wattaqullah. Hai saudara-saudara, ingat, takutlah kalian kepada Allah.
Artinya jangan kau lakukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha membalas, Allah Maha segala-galanya. Nih makanya haram dalam judul tadi menggibah, kemudian mengadu domba dan pendengar setianya. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hamma zamasya'i binamami. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka menggibah, ya, itu berjalan dan binamimah mengadu domba. Ini termasuk di hadis lain Rasulullah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tukang mengadu domba. Tahu ngadu domba? Ngadu domba tahu nggak? Ya domba diadu. Domba diadu. Ada sebuah hadis, apabila seekor domba yang satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk. Yang punya tanduk menanduki yang nggak punya tanduk sampai mati. Nanti di akhirat oleh Allah dibalas dulu yang punya tanduk, dicopot, dipindahkan kepada yang tidak punya tanduk. Kemudian suruh nanduk yang dulu nandukin sampai mati. Makanya kata orang dulu bilang, jangan suka ngadu jangkrik, nanti kamu diadu di akhirat. Emang seperti itu contohnya. Tapi contoh Rasulullah kan tadi kambing. Nah kita pun sama. Kalau seandainya kita sudah berani mengadu domba saudara kita yang satu dengan lain untuk menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan atau permusuhan gara-gara dia, maka orang ini jangan mimpi bakal masuk ke dalam surga. Mungkin bau udara surga pun jangan harap akan mencium. Tuh na'udzubillah min bahayanya gibah alias mengadu domba. Berdasarkan penjelasan kenapa anak-anak sekolah tawuran, remaja tawuran yang tiada henti-hentinya, karena di tengah-tengah ada dalang, ada oknum yang sengaja mengadu domba. Contoh nih anak pelajar, ketika si provokator datang kepada satu sekolah, dan ngobrol dengan temannya, lo tahu nggak, lo dihina sekolah lo sama sekolah STM ini. Kalian dianggap banci kalau nggak melakukan perlawanan. Dia ngomong lagi itu sama sekolah lain. Lo tahu nggak, gue dengar persis dari dia bahwa sekolah kamu dianggap nggak punya nyali. Kenapa? Kalau kamu nggak berani melawan dia. Nah, kamu ditunggu di Jiung umpamanya nih. Karena Jiung kan daerah rawan tawuran, atau di Pasar Jamblang umpamanya, atau Kampung Rawa dulu, atau di Tanah Tinggi rawan apa? Tawuran gitu kan. Nah ini termasuk karena ada oknum pihak ketiga yang berduit membayar mereka supaya tawuran. Itu kalau ingin tahu. Ya. Nah, ini kembali tadi karena dulu pernah terjadi satu sekolah dengan sekolah lain, ternyata yang mengadu domba ada orang PKI yang ngajar di sekolah tersebut. Nah, ini termasuk. Jadi hati-hati jangan mudah terprovokasi oleh orang yang sengaja untuk membuat kerincuhan di dalam masyarakat, terjadinya peperangan, terjadinya berbagai macam. Jika hal ini terjadi, al-qatil wal maqtul finnar. Awas nih, kita tawuran nih. Umumnya Pasar Jombang melawan Pasar Nangka. Wah seru nih. Masing-masing bawa celurit atau bawa balok. Ini al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh tetap masuk ke dalam neraka. Enggak ada pahlawan dalam konsepsi Islam. Hadis Nabi kita Muhammad, dua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana yang terbunuh? Kalau yang membunuh pantas masuk neraka, tapi kalau yang terbunuh apa pantas kalau masuk neraka? Gitu kan? Nabi jawab apa? Niatnya sama, mau sama-sama membunuh, cuman yang satu kalah set.
Gitu kan? Yang satu celuritnya gede, yang satu kecil. Ya kedua mati dia, padahal tujuannya sama, mau ngapain? Membunuh juga kan? Itu al-qatil wal maktul finar. Yang membunuh maupun yang terbunuh sama masuk ke dalam. Ini makanya bapak-bapak, anak bapak jangan sampai mereka melakukan tawuran sebab bapak akan kena imbasnya. Dalam istilah bahasa Bandung bilang itu hana caraka data sawala. Kalau anaknya celaka, bapaknya ke bawah. Itu kan. Makanya saya ingat waktu binaan yatim Yayasan Saban tuh, yang dibunuh di situ tuh, saya kan mau lewat ke sini mengajar tuh. Ada ibu-ibu lagi nabur bunga, saya belum dapat informasi. Ada apa kok ibu nabur bunga di sini? Gak taunya datang kabar bahwa anaknya, cucunya baru saja tadi dibunuh. Apakah benar dia nggak ikut tawuran karena sasaran dan lain sebagainya? Nah, ini kembali tadi. Kalau seandainya memang dia nggak ikut tawuran, baru mati syahid karena dia niat bukan tawuran tapi membuang sampah umpamanya. Iya kan? Karena dia kena sasaran, keluyuran di waktu menjelang subuh. Kan pernah terjadi. Itu anak yatim kita, itu binaan kita. Ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi jangan sampai anak bapak ikut tawuran, apalagi dia sampai membunuh. Kita sebagai orang tua kena dosanya, kena imbasnya. Karena ada keterangan hadis Rasulullah, man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilu alaih. Barang siapa orang tua meninggalkan anaknya bodoh dalam agama, nggak ngerti agama sampai dia berani membunuh orang lain, maka gara-gara anak bapak kena dosanya. Itu hana caraka datasa wala, anaknya celaka bapaknya ke bawah-bawah. Nauzubillah min dzalik. Contoh, saya ngajar di salah satu komplek. Ada nenek-nenek nangis depan saya. Ustaz, tolong doain nenek. Kenapa, Nek? Cucu nenek satu-satunya, bapak ibunya sudah nggak ada. Dia berangkat sekolah. Di tengah jalan ketemu dengan bungkusan koran. Nggak dilihat tuh di dalam koran, main langsung dimasukin ke tas. Begitu berjalan beberapa meter, ada razia. Bis diperiksa. Kenapa? Karena sering terjadi tawuran mereka di dalam bis dan turun dalam luar bis. Ternyata si anak ini yang tadi memasukkan koran ke tasnya, dia nggak tahu. Begitu diperiksa oleh polisi ternyata sebilah golok. Polisi nggak mau tahu dari mana. Walaupun dia mengatakan saya nemu di jalan tadi. Loh, ini kan golok. Itu kan. Coba kamu periksa dulu. Kamu nggak ambil tuh golok, mungkin kamu selamat dari razia. Polisi nggak mau tahu. Yang penting masuk ke dalam tembok derita. Sang nenek kira-kira gimana? Bentar-bentar dipanggil kepolisian, bentar-bentar dipanggil kepolisian. Si nenek makanya nangis karena cucunya sebatang kara, anaknya rajin ibadah. Biasanya kan rajin ibadah yang soleh yang kena sasaran. Biasa gitu kan? Umpamanya, ini contoh. Ini jadi kembali tadi, awas, hati-hati. Jangan berani mengadu domba, jangan berani menggibah orang lain karena betapa besarnya dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Ini selesai 2 pelajaran. Yang ke-77 tentang larangan sumpah palsu atau bohong. Yang kedua larangan tentang menggibah dan mengadu domba. Baiklah, kita break dulu sejenak. Iya. Ini pelarangan tersebut takut keceplosannya ini sumpahnya tadi sumpah yang benar-benar melanggar agama. Itu yang jadi permasalahan. Makanya jangan gampang saya berani sumpah. Nah, ini kan orang berani sumpah karena untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya benar atau tidak. Biasanya gitu kan. Makanya mereka berani bersumpah. Saya bersumpah nginjek Quran. Itu supaya pihak lawan dia tahu bahwa dia benar.
Karena sampai berani menginjak itu untuk mempercaya orang lain bahwa dirinya benar walaupun belum tentu benar. Itu kan umpamanya. Ini contoh. Jadi makanya jangan sekali-kali gampang mengatakan sumpah. Bila perlu jangan satu pun kata berani sumpah. Apalagi udah kata-kata billahi, tallahi, wallahi, saya bersumpah. Itu langsung komunikasi dengan Allah. Langsung Allah yang jadi saksi bahwa dia pernah menyebut nama Allah bersumpah. Kalau seandainya sumpah pocong sih nggak dianggap. Sumpah ini nggak dianggap, karena itu bukan sumpah menurut agama, itu menurut hawa nafsu doang. Makanya yang kenapa dia berani sumpah, karena untuk meyakinkan orang lain bahwa dia benar atau enggak. Yang penting orang lain percaya. Oh benar kali dia tuh sampai berani sumpah nginjek Quran kok. Nggak mungkin toh dia bohong. Ini nak meyakinkan orang gitu kan. Walaupun mungkin hatinya yang tahu siapa Allah. Itu contoh ya. Ada yang lain? Masih ada waktu? Yang terakhir, nanti tinggal satu pasal lagi ya. Tapi ini daripada robek. Di sini ada sutasi wasabaun fi madhil sidqi wa dhammil kazbi, yaitu kizbi wa syahadati zur. Ini pelajaran yang ke 79. Iya. Kemarin 78. Tadi 78 darsus samin wa sab'un. 78. Kalau sekarang saya 79. Yaitu ad-darsu minat tasi wa sab'un fi madhil sidqi. Dipuji orang yang berbuat jujur, dipuji orang yang mencela orang yang dusta, dan kesaksian dosa palsu. Zur itu palsu. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini? Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyahidin. Itu ya? Nggak ada lagi bawahnya? Ada lagi nggak bawahnya? Hah? Wa qala ta'ala terus wal taqu malaisaka bihi ilmun. Itu. Iya, soalnya ada sobek sini. Ya Allah, kehilangan ini saya kehilangan ilmu ya. Ya. Ah? Coba lihat. Yang mana tadi? Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala wa la taqum ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Wa qala ta'ala wajtanibu qala zur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktabu indallah siddiqan wa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula yakdzibu hatta yuktabu indallah kadzaban. Nah, ini menjelang hatam. Ini mau hatam, mau motong kambing, motong ayam. Hah? Motong kambing, motong ayam. Sebab dulu kita mulai tahun berapa nih? Dan berapa mulai? 2002. Berarti udah berapa tahun? 22. 21 tahun ya. 21 tahun. Saya ngajinya dari tahun saya ngaji dari tahun yaitu 93 sampai tahun berapa tadi? 2012, berapa puluh tahun? Antara ngaji dengan ngajar banyakan mana? Banyakan mana?
ngajinya kan. Masya Allah, untung masih dipanjangkan umur, bisa menghatamkan apa yang kita baca dalam kitab Mukhtarul Hadis ini. Nah ini ya alhamdulillah. Makanya saya kalau mau ngajar setelah hatam izin sama guru-guru, saya mengajar kitab ini, oh ya nggak apa-apa, ajarin aja kan. Saya selalu izin, kenapa? Saya nggak mau ngajar sembarangan, apalagi nggak punya guru. Kata Iri Supi, ikdamunas qabla awani summun qatil. Kalau orang tampil ke depan belum sempurna ilmunya, sama dengan racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Enggak punya guru, enggak punya sanad, enggak jelas ngaji di mana, pengen ngajar. Itu sama dengan racun yang bisa habis anak muridnya diajarin apa? Sama dengan apa? Racun. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang enggak pernah melakukan kesalahan. Ini Allah perintahkan kepada orang beriman seperti ini. Pertama bertakwa, yang kedua jadilah kita bersama orang-orang yang jujur. Makanya dulu ketika pergantian gubernur pada waktu itu, saya lewat ke wali kota, ya, ada tulisan jujur hebat. Ada kali 10 meter tuh lendernya, bacanya jujur hebat. Berarti itu di kantor nggak ada yang jujur. Hah? Atau gimana tuh? Kalimat jujur hebat berarti di dalamnya orang-orang jujur hebat. Itu kan, saya ingat aja tuh. Ya kembali tadi tuh. Ya, jadi di sini Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar, yang tidak pernah istilahnya melakukan hal kezaliman, melakukan hal-hal yang buruk yang merugikan pihak orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini sering nih, kalau bahasa kita ikut-ikutan. Itu kan, banyak orang begini. Dia nggak tahu menau, main membenarkan aja umpamanya. Itu naudzubillah. Kita seharusnya abstain. Jangan mengomentari kata walaupun teman kita sendiri, kalau memang itu bahaya, lebih baik jangan. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu apa yang dia katakan, itu kan? Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan kamu dan hatimu, kullu ulaika kana anhum mas'ula, semua mereka itu akan nanti ditanya oleh Allah. Pendengarannya ditanya. Dulu waktu dengerin teman kamu gibah, kamu bilang terus, enak kayaknya, indah kayaknya. Makanya dulu gosip di TV dilarang. Waktu dulu dilarang gosip. Pernah kan dulu ada acara gosip gitu kan? Nah, mungkin MUI atau Menteri Agama membuat edaran tidak boleh acara gosip di TV. Yang tadinya kita nggak tahu artis ini begini gitu, berhubung dibongkar jadi timbul kebencian, timbul nggak suka. Itu gara-gara nonton TV acara gibah. Alhamdulillah jamaah nggak suka nonton gosip. Ini jadi kembali tadi. Ini inas ama, pendengaran kita ditanya. Dulu kamu jam sekian hari ini asik ngobrol di posko, di pinggir masjid, membicarakan teman kamu sendiri, saudara kamu sendiri. Nih catatannya nih, telinga kamu begitu antengnya sampai bilang terus gimana. Nah, kenapa sih yang enak diharamkan? Enak gak dengerin gosip? Enak gak? Kenapa diharamkan? Itu kata Oma Irama kan. Kenapa yang enak itu diharamkan? Nah kemudian wal basara, mata kita juga ditanya. Begitu matanya mendelik saking asiknya dengerin acara gosip atau menggibah orang lain, sampai nggak mau ngedip tuh. Saking apanya nih? Saking serunya mendengar gosip orang lain. Wal fuada, hati juga akan semua
ditanya oleh Allah apa yang telah kita lakukan ketika mendengarkan, memperhatikan, ikut numbrung di dalam acara gosip tadi atau acara dusta alias hoax. Nah, yang terakhir tadi berdasarkan firman Allah, wajtanibu qaula zur, hindarkan oleh kamu kata-kata yang mengandung dosa alias palsu. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah judul tadi di dalam memuji orang yang jujur yang benar dan mencela orang yang bohong dan kesaksian palsu. Nanti tinggal hadisnya insyaallah terakhir pelajaran atasi, tapi hadis belum kita jelaskan. Innasidqa yahdi ilal birri, insyaallah nanti ke depan insyaallah. Jadi terakhir yang bulan akan datang ini menghatamkan kitab Mukhtarul Hadis insyaallah. Nah, tinggal pengurus deh, mau syukurannya apa? Nih pengurus nih ya, atau jamaah? Wah, kita patungan aja deh, kebuli kambing. Wah, luar biasa. Ya Anda sih bukan ngajarin, tapi tahu diri aja. Orang udah puluhan tahun baca kitab, iya kan? Sampai saya ingat waktu saya ngaji Quran dengan Al-Maghfurah Kianan Said, Dewan Pakar Tajinan. Dalam hati saya bilang, kalau sampai saya hatam 30 juz saya memotong kambing. Itu sampai begitu saya tuh. Sebentar lagi hatam meninggal dunia, jadi nggak jadi tuh motong kambing. Iya kan? Nah itu Masya Allah ya. Ini juga sama. Aneh sih bukan mengajak, yang jelas ya. Sekian puluh tahun kita menghatamkan Quran, berapa banyak orang yang boro-boro sampai hatam, ngajinya juga sebagai tahadus binimah, sebagai ucapan terima kasih kepada Allah dan kepada yang baca. Yang baca gitu kan. Malam yashkurillah lam yashkurin nas. Orang enggak bersyukur pada Allah kalau enggak bersyukur sama manusia. Itu kata Rasulullah dalam sabdanya. Inilah saya kira, mari kita tutup dengan tauhid. Insyaallah mudah-mudahan ini semua jadi ilmu yang bermanfaat. Falyatafadhal mashkura. Ada